Bagi orang bertuhan, pernyataannya adalah meaningful karena objek perujukannya eksis, yang diikrarkan, dikomitkan oleh komitmen ontologisnya bahwa Tuhan itu eksis. Saya Emrodinal Khair Hasri, nama panggilan saya Odi. Saya adalah dosen di Fakultas Filsafat, duduk di Departemen Timur. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya mengampu mata kuliah Filsafat Ketuhanan, Filsafat Agama, Hermeneutika, dan metode penelitian filsafat. Di mana ketika orang berdiskursus tentang Tuhan, ada banyak sebetulnya yang bisa kita fokuskan di situ. Namun yang dominan dan mainstream adalah diskusi yang cenderung teologi sentris. Istilah teologi sentris ini sebetulnya adalah satu istilah yang saya tawarkan ya untuk sebagai bahan renungan atau refleksi pribadi bagi dosen filsafat ketuhanan ataupun teman-teman yang fokus baik yang hanya membaca filsafat di luar akademia atau yang memang kuliah di filsafat, untuk bisa memperluas problem, artinya tidak hanya berkaca dari problem klasik ketuhanan seperti misalnya problem perdebatan Anselmus dengan Gaunilo atau problem ontologis yang kita tarik dari abad pertengahan misalnya sampai dengan era-era kejayaan filsafat Islam mungkin yang didaku sebagai puncak dari intelektualnya Mula Sadra misalnya. Tapi kita bisa beranjak ke dalam satu model diskursus yang dalam tanda kutip analitis ya, di mana kita bisa concern pada bagaimana cara orang membicarakan Tuhan, tidak hanya fokus pada realitas ketuhanan itu saja. Karena implikasi dari pembicaraan realitas ketuhanan dengan fokus pada cara orang membicarakan Tuhan, merupakan suatu hal yang perlu untuk dikembangkan dalam filsafat ketuhanan. Dan ini menjadi salah satu perdebatan yang terus berdinamika ya, terutama kalau kita potret dari bagaimana perdebatan antara teisme dengan ateisme ya. Dalam konteks ini misalnya kita fokuskan pada strong atheism versus theism, yang kalau kita kaitkan dengan pernyataan saya di awal tadi bahwa yang terjadi sekarang itu adalah perdebatan yang teologi sentris, di mana sebetulnya tidak melulu soal theism versus atheism, tetapi antara teolog versus anti-teologi gitu, atau teologi versus anti-teologi gitu. Sehingga argumentasinya seringkali tidak bertemu. Apa yang sebetulnya tidak apple to apple dikomparasikan, itu kemudian dipaksakan untuk terkomparasikan. Misalnya klaim-klaim metafisika yang kemudian merupakan turunan dari konsekuensi hermeneutis, contohnya hermeneutika biblikal misalnya, tentang eksistensi Tuhan ya, yang dikaji berdasarkan kitab suci, dibenturkan dengan argumentasi ilmiah atau klaim sains. Nah, di situ kan kadang nggak nyambung gitu. Supaya lebih terarah, perdebatan-perdebatan teisme dengan ateisme ini akan saya bicarakan lebih kepada problem semantiknya, problem makna dari pernyataan ketuhanan pada khususnya, maupun bahasa agama pada umumnya, di mana kita bisa membidik secara ontologis ya, bagaimana objek yang dinyatakan itu statusnya seperti apa, yang tentu secara ontologis ya. Semisal mengapa suatu pernyataan itu bermakna? Kenapa kita bisa meyakini bahwa yang kita nyatakan itu benar-benar merujuk pada suatu objek yang eksis? Nah, ada pertanyaan yang lebih dalam lagi, misalnya eksisnya itu seperti apa? Apakah kita patok dia itu eksis dalam realitas konkret misalnya,
seperti pandangan reisme yang sesungguhnya bisa kita sejajarkan dengan pandangan konkretisme ini. Kalau di dalam ontologi itu lebih dekat dia dengan orang lebih familiar dengan istilah reis, ya, di mana only individual things exist, hanya yang individual, yang bisa diindividuasikan yang eksis. Sedangkan kalau yang tidak bisa terindividuasikan itu dipertanyakan status ontik dari objek tersebut. Nah, contohnya misalnya dalam bahasa agama, ya, tentu kita tidak bisa menyebut bahwa Tuhan itu eksis sebagaimana gelas eksis, gitu kan. Nah, jadi di sini tentu kita akan membayangkan atau mengasumsikan bahwa setiap realitas itu punya cara eksisnya masing-masing. Tidak semuanya memiliki kesejajaran eksistensi. Nah, sehingga pendekatan flat ontology mungkin menurut saya tidak terlalu relevan di dalam konteks kita mengungkap atau menjelaskan tentang status ontologis dari objek semantik ketuhanan ini. Perdebatan ini, khususnya ateisme versus teisme ini, supaya tidak melulu teologi sentris, ya, kita bisa mengkontekskannya ke dalam perdebatan antara realisme dengan antirealisme, khususnya perihal status ontologis dari objek semantik ini, dari objek pemaknaan dalam aktivitas kita berbahasa, aktivitas kita menyatakan tentang Tuhan, ya, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, atau tentang hal-hal yang supranatural itu. Kenapa penting untuk menariknya ke dalam tegangan realis dan antirealis? Karena untuk mengukur suatu eksistensi, suatu status ontik dari objek perujukan atau objek pemaknaan itu, kita perlu mengandaikan bahwa ada yang terlibat di situ, ada yang berkepentingan, yaitu subjek dengan objek. Ya, subjek yang berkesadaran dan punya kemampuan untuk berpikir dengan objek. Nah, permasalahannya, objek yang dipikirkan dan disadari ini itu ada di dalam domain yang mana? Apakah dalam domain kemandirian dari kesadaran dan pikiran, atau dalam domain yang dependent atau tidak mandiri dari pikiran dan kesadaran. Nah, maka dari itu perlu ada satu hipotesa di sini, ya, yang perlu saya ajukan, bahwa setiap orang bertuhan itu sudah automatically realis. Artinya, ketika saya sudah berikrar memiliki satu iman terhadap supranatural entity yang saya sebut sebagai Tuhan, ya, maka secara otomatis saya punya komitmen ontologis terhadap adanya Tuhan, terhadap eksistensi Tuhan. Nah, itu berarti orang beriman sudah pasti punya komitmen ontologis dan dia bersikap realis, ya. Mungkin perlu saya perjelas di sini, apakah setiap orang yang bertuhan itu memungkinkan untuk mengambil sikap yang non-realis atau anti-realis? Nah, di situ kemudian permasalahannya. Jika kita sudah punya komitmen ontologis terhadap adanya Tuhan, dan kita meyakini bahwa pikiran dan kesadaran kita tidak bisa 100% secara total menghadirkan objek itu, ya. Lantas mengapa kita berkepentingan untuk membangun konsepsi, membangun makna tentang realitas yang mandiri itu, gitu. Sementara kalau kita maknai Tuhan, kita bangun konsep pendefinisian tentang ketuhanan, bukankah itu kita mereduksi Tuhan, ya, mereduksi objek itu ke dalam pendiktean kesadaran dan pikiran kita? Nah, itu pertanyaan yang sebetulnya menjadi core dari bahasan ini. Kenapa kita pede dengan segala pendefinisian kita, dan itu kita yakini benar-benar korespon dengan apa yang kita nyatakan? Nah, untuk menjawab ini tentu ada banyak tawaran, ya. Ada banyak tawaran. Salah satunya yang ingin saya ajukan di sini adalah tawaran dari seorang filsuf Austria
yaitu Alexius Meinong. Meinong ini adalah salah satu filsuf yang sebetulnya tidak terlalu terkenal ya, tidak terlalu familiar, karena memang dia tertutup oleh murid-muridnya, Tarski misalnya ya. Bahkan Bertrand Russell meskipun mengkritisi Meinong, sebetulnya pengaruhnya juga ada di Bertrand Russell. Kemudian Husserl ya, yang kemudian mempersoalkan bagaimana intensionalitas itu. Karena Meinong ini juga punya guru yang bernama Brentano, yang juga punya teori-teori tentang objek pikiran, objek kesadaran. Kenapa Meinong relevan? Karena Meinong menawarkan suatu kategorisasi objek yang oleh banyak pengikutnya disebut sebagai subsistensi. Atau kalau dalam definisi umumnya, kondisi yang terbatas bagi sesuatu untuk eksis, atau sesuatu itu eksis dalam kondisi yang terbatas. Nah, jadi menariknya Meinong di sini dia mengajak kita untuk tidak terlalu kaku lah di antara misalnya hanya ada dua pilihan, eksis atau tidak eksis. Meinong ingin kita aware, kita memperhatikan juga bahwa di antara yang eksis dan tidak eksis ini ada sebetulnya mode of being ya, yang kemudian disebut sebagai objek yang subsis, yaitu objek dengan kondisi yang terbatas, atau kalau mungkin terbatas ini terlalu problematis ya, kita pakai istilah lain aja, kondisi yang extraordinary, kondisi yang unik untuk sesuatu itu eksis. Nah, mari kita sedikit membedah tentang teori subsistensi ini. Teori subsistensi ini ada dan mudah kita baca ya. Teori subsistensi ini bisa ditemukan di dalam Gegenstand Theory atau teori objek Alexius Meinong, yang merupakan satu tawaran dia untuk merekonstruksi kategori objek. Tentu acuannya adalah objek eksis dan tidak eksis, dan hendak memoderasi kedua tegangan being tersebut gitu. Yang pertama ada yang namanya Außersein ya. Itu dalam bahasa Jerman. Außer itu kan outside, outer ya. Sein itu being dalam bahasa Jerman. Außersein ini adalah dia berada di luar konteks eksis dan tidak eksis. Itu yang masih menjadi teka-teki sampai sekarang ya. Dari kalangan Meinongian pun belum ada satu konsensus ya dari para scholar itu yang mendaku sebagai Meinongian bahwa bahwa Außersein ini punya definisi tertentu gitu, atau merujuk pada dia punya state of affair tertentu gitu. Tapi sederhananya Außersein ini di luar dari being itu sendiri gitu. Karena uniknya Meinong, eksistensi itu diletakkan sebagai properti, bukan sebagai suatu mood yang mendeterminasi objek gitu ya. Uniknya Meinong di situ. Dia meletakkan eksistensi itu sebagai properti. Sehingga apa? Konsekuensinya, objek itu bisa kita pahami melampaui eksistensi itu. Karena statusnya sebagai properti. Nah, kemudian yang kedua, Meinong menyebutnya sebagai quasi-sein. Quasi-sein ini ya agak-agak ada lah gitu. Tapi tetap dia sebagai incomplete object, yaitu non-spatiotemporal entities, di mana ada yang namanya properti konstitutif ya, di mana ketika kita berbicara tentang quasi-sein ini, karena dia non-spatiotemporal entities, maka sangat sulit untuk mengandaikannya. Tawaran Meinong tentu banyak ya kalau kita lihat karya-karyanya. Ada beberapa poin penting sebetulnya dalam teori objek Meinong. Yang pertama,
Außersein. Ya, Außersein itu di luar being. Entah itu apa namanya, para Menongian pun sekarang masih bingung ya, sejauh pembacaan saya. Karena di luar being itu seperti apa gitu kan. Jawaban yang kemudian paling masuk akal, nothingness. Nah, mungkin kita bisa berhenti di situ dulu. Kemudian yang kedua, komponen pentingnya quasi-sein. Di situ Menong berbicara tentang non-spatio-temporal entities. Ini juga masih gamang ya. Masih menggambarkan Menongian jungle itu, hutan belantara Menongian. Entah apa yang dimaksud oleh Menong sebagai quasi-sein ini ya. Karena dia non-spatio-temporal entities. Tapi Delzake, seorang Menongian, membahasakan bahwa quasi-sein ini itu bisa kita lihat dari beingness dari suatu objek yang contohnya persegi tiga bundar atau unicorn. Kan kalau kita ngomong persegi tiga bundar seperti mustahil kan, impossible object gitu. Tapi kita masih mengakui dia sebagai objek karena dia punya beingness. Meskipun dia spatio-temporal entities. Itu yang tergolong ke dalam quasi-sein. Kemudian yang ketiga, So-sein. Ini sudah mulai agak jelas sedikit ya, bahwa So-sein ini adalah objek yang terkarakterisasikan oleh properti atau sifat konstitutif. Jadi ada dua relasi di sini. Objek yang eksis ya, atau bisa kita sebut sebagai objek keseharian lah. Contohnya misalnya kita punya bayangan tentang televisi yang persegi 4 gitu ya. Ada bundar, kita bisa temukan dalam jeruk bola atau bumi gitu ya, planet gitu. Kalau digabungin itu kan menjadi satu impossible dia untuk manifest dalam realitas konkret. Bagaimana bisa kita menemukan satu benda yang persegi sekaligus bundar, gitu kan? Nah makanya dalam konteks ini persegi bundar itu adalah bisa kita sebut sebagai So-sein karena dia eksis bergantung pada pertaliannya dengan objek yang komplit, yaitu persegi bundar, benda-benda yang bundar yang ada di keseharian kita. Namun bayangan kita tentang persegi tiga bundar itu abstrak objek tentunya, dan Menong membahasanya sebagai So-sein. Ada karakterisasi dari properti konstitutif. Seperti apa itu properti konstitutif? Yaitu properti yang kita punya dengan mengacu pada objek yang eksis dalam realitas, lalu kita hubungkan dia, kita abstraksikan ke dalam suatu objek yang abstrak, yaitu persegi tiga bundar tadi. Atau mungkin dalam konteks angka, kita mungkin tidak pernah melihat secara real angka 1 itu seperti apa. Karena goresan 1 itu sebetulnya tidak sulit menemukan hubungannya dengan realitas yang digambarkan dengan goresan 1 gitu. Atau kita bayangkan 1 itu adalah suatu kuantifikasi atas realitas yang berjumlah 1 gitu kan. Yang membedakannya dengan bulat-bulatan yang berjumlah 2. Itu kan suatu abstrak gitu kan. Nah itu bisa disebut sebagai So-sein. Dan yang terakhir itu adalah pertalian being ini. Yang itu konsekuensinya bahwa persegi tiga bundar, unicorn ya, mohon maaf bahkan Tuhan, meskipun dia tidak bisa kita sebut sebagai entitas yang eksis dalam realitas konkret, juga layak disebut sebagai objek pemaknaan. Karena kontennya itu tidak kosong. Teori objek Menong dengan subsistensinya ini agak kontraproduktif dengan tawarannya fiksionalisme. Karena bagi fiksionalis, objek itu kosong, tapi dia tetap sebagai objek. Ya. Objek fiksional itu tetap bisa menjadi objek. Kita bersedih, kita bisa tertawa ya. Contohnya ketika menonton bioskop, kita tahu itu fiksi. Tapi kok kita bisa takut, bisa ketawa gitu kan. Berarti itu adalah suatu objek yang benar-benar diarahkan oleh intensionalitas kita. Tapi kontennya kosong. Nah, bedanya dalam konteks Menongian theism ya. Para Menongian ini yang bukan Menong sendiri sebetulnya yang mendaku seperti itu ya. Menongian theism ini menyebut bahwa objek pemaknaan dalam bahasa ketuhanan itu ya, kalau kita pakai teorinya Menong, tidak sama dia dengan status objek dari pandangan fiksionalis. Maka dari itu, setiap aktivitas kita menyatakan suatu hal, setiap aktivitas berpikir selalu mengandaikan objek. Dia direct at something gitu. Kemudian aboutness-nya juga ada, ya. Sehingga
ketika orang memikirkan Tuhan, bukan berarti objek yang dipikirkan itu sama sekali tidak eksis. Bagi orang bertuhan, pernyataannya adalah meaningful. Karena objek perujukannya eksis. Yang diikrarkan, dikomitkan oleh komitmen ontologisnya bahwa Tuhan itu eksis. Objek semantik ketuhanan tidak bisa kita samakan dengan objek semantik dalam konteks fiksionalis. Karena apa? Karena konsekuensi dari kita menggunakan Menong ini, kita perlu memilah antara domain semantik dengan domain yang di luar itu, yaitu domain yang mandiri dari pikiran dan kesadaran kita. Maka dari itu, konten dan objek representasi dalam aktivitas berbahasa, dalam bahasa agama, dalam semantik ketuhanan ya, beda antara konten dengan objeknya. Konten representasi itu ada di dalam domain kesadaran dan pikiran kita. Sedangkan objek representasi itu ada secara mandiri dari pikiran dan kesadaran kita. Sehingga apa? Perdebatan tentang ada atau tidak adanya Tuhan itu sebetulnya ada di dalam domain semantik ini. Yang sesungguhnya diperdebatkan itu adalah konten representasi, bukan objek representasinya. Nah, itu sebetulnya tawaran yang paling masuk akal bagi dialog teis dan ateis. Tidak melulu pada perdebatan tentang eksis atau tidaknya Tuhan dalam perdebatan argumentasi ontologis yang kita tarik itu dari zaman Yunani kuno bahkan ya, yang kemudian mapan itu perdebatan itu di abad pertengahan, yang kemudian sering diambil contohnya itu Gaunilo versus Anselmus itu. Nah, maka dari itu kembali lagi ke awal tadi saya bilang bahwa kita seharusnya beranjak dari perdebatan yang teologi sentris ya, di mana diramaikan oleh teologi versus anti-teologi ya, beranjak ke perdebatan yang lebih analitis. Bagaimana caranya supaya ateis dan teis ini berdebat itu dalam konteks cara orang membicarakan Tuhan, bukan melulu pada konteks keadaan atau adanya Tuhan itu sendiri.